Jangan ditekan, kalau saya ditekan saya jadi nggak bisa konsen. Saya minta waktu, saya nggak bakalan kabur, tolong jangan sering-sering datang ke sini karena saya mengingat boleh kalau mau foto-foto cuman jangan sini, saya mengingatkan karena bukan saya yang pakai kan, itu dipakai itu karena untuk keluarganya suami atas nama saya. Jadi kan yang dikejarnya saya, yang dikejar, yang diteleponin. Saya sempat dapat WA sama sini gitu. Saya lagi kerja, saya ada niatan pengen bayar. Cuman untuk saat ini memang saya itu kesempatan untuk saya bekerja ada, peluang ada, cuman kondisi fisik saya tidak sesuai cuacanya kurang mendukung seperti di Sukabumi. Itu kan saya panas banget sampai Sempat berapa lama kerja di sana? hampir sebulan 3 mingguan lah. Gak kuat ya? Gak kuat, panas banget saya pulang tuh jam 5 nyampe ke. Tapi ini yang setor bayar ini ibu atau suami yang mengatasnamakan saya. Kejadian kayak gini tuh saya baru pertama kali saya jadi kepikiran, mungkin saya kerja capek, terus kepikiran juga hutang, saya dikejar-kejar hutang karena kan selama ini saya tidak pernah yang mengabaikan namanya hutang. Lebih baik saya makan cuma garam dan berarti hutang lunas gitu kan. Iya. Tapi beda dengan pemikiran suami. Ya, mungkin suami yang penting isi makan, utama nanti lah aja. Tapi saya nggak bisa kayak gitu. Jadi selama saya di Jakarta, saya tuh cekcok dulu masalah hutang. Udah kamu nggak usah mikirin kayak makannya gimana gitu, itu bukan dibayar. Karena saya yang soal tuh saya suka nangis gitu, gimana nih solusinya gitu. Mau kita pindah kemanapun yang namanya hutang itu saya dikejar-kejar. Masalahnya saya yang mungkin kamu yang pakai, tapi atas nama saya ya saya jadi jelek ya, maksudnya dicapnya saya ada WA-nya dari developer yang ibu nggak takut tentang dibawa mati. Saya tahu nggak usah diceramain, saya tahu ya. Saya sempat, Pak Denny, kalau saya tipenya saya jangan ditekan, kalau saya ditekan saya jadi nggak bisa konsen. Saya minta waktu, saya nggak bakalan kabur, tolong jangan sering-sering datang ke sini karena saya mengingat boleh kalau mau foto-foto cuman jangan sini, saya mengingatkan untuk mental saya gitu kan. Saya kan orangnya kalau ditekan itu saya nggak bisa berpikir, malah nggak fokus, saya jadi bodoh lah gitu. Jadi pikirnya saya nggak mau punya kepikiran kayak gitu. Kalau masalah utang saya selalu berpikir gimana caranya biar saya makan sama tahu tempe yang penting utang kebayar gitu, daripada saya kayak gini. Saya bilang tolonglah untuk sesudah lebaran mungkin rame ya. Saya kemarin tuh saya udah senang dapat kerjaan, udah enak ini, cuman kondisi saya suami saya ngontrak di daerah Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat kan lumayan jauh ya Pak ya. Saya bubar jam 5 nyampe ke rumah tuh 8:30, kadang-kadang jam 9:30 karena nunggu busway-nya itu kan lama. Saya naik 2 kali gitu kan, dari saya kan di Saidulima itu di terminal karet naik busway turun di Mampang Perapatan, nunggu yang 7B itu kan ke Jakarta Selatan ke Kalibata itu kan cukup lama itu. Armadanya cuma sedikit 7B dari situ, jadi suka berdesak-desak gitu. Saya memang kerja di sana sampai Sabtu. Saya di sana itu kerja sebagai bisnis konsultan. Saya coba untuk ini, saya pokoknya gaji itu saya pengen kamu fokus aja ke keluarga, biar saya yang bayar hutang gitu, biar saya enak gitu. Kan capek saya yang dikejar-kejar. Setiap saya sholat gitu yang ada tuh, ya Allah kasih jalan gimana caranya gitu, gimana cari jalannya supaya enak gitu, supaya lancar gitu. Saya dari kemarin juga berapa bulan ya jatuhnya 4-5. Kan ibu ada dua kontrak. Iya, makanya itu yang handphone tuh saya sudah bilang ke suami, itu handphone bukan saya yang pakai, suami yang pakai. Handphone masa sih nggak kebayar, pusing. Dia menyerahkan kalau setiap ada penghasilan ke saya. Ini kalau misalnya saya tuh jadi bingung mau apa yang mau saya utamakan dulu,
multiguna atau handphone dulu. Handphone kamu yang bayar. Harusnya saya kan sama suami ini sama suami yang kedua. Pembayaran dari ini kan udah ada pembayaran masuk berjalan, dia yang bayar Salah dari awal pun. dari awal. Mau yang kontrak yang handphone, mau yang Kalau multiguna handphone dia dibayar sama dia, tapi kalau multiguna saya. oke, berarti dia memang ada apa namanya, ada pembayaran. Ada, tapi kalau HCI dengan keluarga saya ikut membantu. Nah, oke, saya udah dapat nih Bu poinnya. Jadi diupayakan bulan ini tuh Ibu bisa berhasil negosiasi melalui penawaran dari kantor berupa program agar Ibu nanti bisa mencicil normal kembali. Jadi yang dua kontrak itu nanti di Alfamart, di Indomart, akses pembayarannya itu semua akan 1 bulan tanpa denda normal kembali seperti kontrak. Jadi tunggakan yang ada nanti bisa diabaikan. Yang penting Ibu melakukan pembayaran dengan baik lagi, dengan disiplin, tidak bolong-bolong lagi, agar apa? Agar denda yang ada itu di akhir nanti bisa diajukan untuk dihapus. Kalaupun tidak dihapus ya nanti dibayar dengan dicicil kembali sama misal nih dendanya itu taruhlah pas di saat Ibu selesai angsuran pokok, denda di akhir 100 atau 1 juta misal, itu Ibu bisa ajukan untuk dihapus bahkan semua ya. Ataupun misalkan kata kantor ini harus dibayar, berarti Ibu akan membayar dicicil, angka dari denda itu tidak akan bertambah. Nah, tetapi bulan ini Ibu ada ketentuan yang harus diikuti, yaitu Ibu bayar angsuran dulu. Ini kan yang satu kontrak yang handphone itu 5 bulan nunggak ya. Yang multiguna 6 bulan. Kalau itu masalah pribadi Ibu ya, sebenarnya saya pasti akan menanggapi itu juga. Karena memang di setiap saya berkunjung pasti permasalahan itu berbeda-beda. Hanya saja mungkin ada yang mengalami juga. Mungkin saya akan berbagi pengalaman orang lain, menceritakan pengalaman orang lain ke Ibu. Tetapi yang prioritas saya datang ke sini itu kan ini nih program. Punten ibunya, Ibu yang merasakan, hanya saja saya mendengarkan. Kalau toh misalnya ternyata ini pengalaman berharga, ya pasti harganya hutang ini. Iya, saya tuh jadi kayak kelilit hutang gitu. Tapi pengalaman berharga. Nah, ada pengalaman berharga bisa dari pengalaman orang atau pengalaman sendiri. Mungkin yang berharga ini yang dialami sendiri. Karena apa? Harganya ada, nilai uang. Tetapi kalau misalkan Ibu mengikuti program saya, kalau toh misalkan ternyata Ibu nih yang tadi saya sampaikan mau mencicil ulang kembali nantinya normal kembali, reschedule, tetapi dengan ketentuan bayar 2 kontrak tersebut bayar 2-2 Bu. Yang multiguna bayar 2 bulan pokok, yang handphone bayar 2 bulan pokok. Kedua kontrak tersebut nanti akan Ibu ajukan reschedule untuk membuka akses mulai bulan depan Ibu normal. Iya, memang saya tuh jadi jatuhnya sekarang kayak pikiran kosong gitu. Gimana caranya? Gimana solusinya gitu. Ya, makanya saya sempat kerja tuh kayak apa ya, suami itu soalnya cemburu sama posesif. Jadi kalau saya bergaul sama orang gitu, kan saya tuh kerja di bisnis konsultan. Jadi kalau saya bergaul sama orang, ketemu klien atau gimana, dia tuh cemburu. Jadi langsung chat ke kliennya. Jadi kan saya bilang, terjadi kata saya segitunya, boleh saya dicemburuin berarti dia sayang, cuman jangan gitu-gitu amat kan, jadi ganggu kerjaan kan ya Pak ya. Iya. Saya sudah dapat klien, keuntungan di depan mata saya 16 juta itu saya sudah planning, saya mau bayar hutang tadinya. Tapi karena suami saya bikin, maksudnya kan lihat chat-chat saya, ya namanya seorang bisnis konsultan untuk menggayat. Iya. Itu kan bukan strategi target marketing, tapi bukan gimana kita ketemuan juga enggak sendiri, saya itu didampingin sama manajer. Jadi
itu 16 juta di depan mata saya itu buyar, nggak berhasil. Padahal saya sudah diplanning di catatan handphone tuh saya mau bayar ini, mau ini. Iya. Tapi ya namanya mungkin dia sayang, bagus sayang, cuman sayangnya itu salah. Iya. Jadi saya tuh kerja hampir sebulan tuh nggak dapat apa-apa, capeknya doang.